The Unwavering Brotherhood tahun 2024 mengisahkan tiga sahabat Cina, yaitu Wah, Fei, dan Kwok yang hidup di bawah bayang-bayang dunia malam Hong Kong. Saat mereka kehilangan uang organisasi dalam sebuah perampokan, posisi bos mereka, Fakam, langsung terancam. Namun saat Wah menyelidiki, ia menemukan bahwa hilangnya uang bukan sekedar kecelakaan, melainkan Fei dan Kwok yang ternyata menyimpannya demi alasan pribadi. Di tengah tekanan dari organisasi dan ikatan persahabatan yang mulai retak, Wah dihadapkan pada pilihan sulit, membela sahabatnya atau setia pada bos yang membesarkannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal, guling, dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Kisah dimulai dengan kemunculan tiga sahabat Tionghoa, Wah, Fei, dan Kwok yang tengah menjalankan misi mendistribusikan sejumlah uang besar. Ketiganya dikenal sebagai anggota gangster paling ditakuti di Hong Kong, setidaknya hingga kini. Saat menunggu Wah mengambil barang yang berkaitan dengan tugas mereka, Fei dan Kwok sempat mengobrol singkat tentang uang dan keluh kesah pribadi yang maknanya sulit dimengerti. Setelah bersiap, ketiganya segera melaju menuju titik pertemuan di sebuah jalan kecil di samping rel kereta api. Melihat mobil berhenti di depan, Wah langsung memberikan perintah untuk membunyikan klakson sebagai tanda. Awalnya semua berjalan lancar hingga mereka menyadari ada mobil lain yang membuntuti dari belakang. Tak ingin misi gagal, ketiganya sigap mengeluarkan golok yang sudah mereka siapkan untuk berjaga-jaga. Dengan gaya tengil khasnya, Wah dan kedua sahabatnya turun dari mobil sambil merokok santai. Benar saja, beberapa pria bertopeng yang tampak seperti pembunuh bayaran ikut turun sambil menenteng senjata. Ketiganya langsung menggiring lawan menjauh dari area parkir sesuai rencana yang telah disiapkan. Dengan senyum smirk di wajahnya, Wah memberi isyarat untuk melempar koper berisi uang ke atas bangunan di belakang. Tanpa aba-aba, baku hantam pun pecah. Brutal, cepat, dan tak peduli siapa yang akan tumbang, meski jumlah musuh jauh lebih banyak. Serangan musuh yang semakin brutal memaksa mereka berpencar demi menyelamatkan diri. Setelah pertarungan panjang dan melelahkan, mereka akhirnya menang. Tapi kabar buruk datang. Fei dan Kwok memberitahu bahwa koper berisi uang berhasil dicuri. Wah pun dibuat pusing. Koper itu adalah tanggung jawabnya sebagai ketua misi. Karena tak ada pilihan lain, Wah, Fei, dan Kwok sepakat untuk mengaku dan meminta maaf kepada atasan mereka, yaitu bos Fakam. Kegagalan misi itu membuat Fakam kecewa. Terlebih, para tetua gangster juga menyalahkannya karena dianggap lalai membina anak buahnya. Padahal, tim ini biasanya selalu berhasil menjalankan setiap tugas. Situasi makin memanas ketika bos Kwan ikut mengompori keadaan, memicu perpecahan di antara kubu. Sebagai rival abadi Fakam, Kwan sudah lama menyimpan iri karena Fakam selalu selangkah lebih unggul darinya. Terlebih, pemilihan ketua umum gangster yang baru akan segera digelar. Sebagai bentuk tanggung jawab, bos Fakam tanpa ragu menghukum anak buahnya dengan pukulan tongkat. Melihat itu, bos Kwan merasa puas. Reputasi Fakam yang selama ini dikenal selalu berhasil, akhirnya runtuh. Untuk mengalahkannya dalam pemilu nanti, Kwan sudah menyiapkan strategi. Ia mencoba mendekati para tetua gangster demi meraih dukungan. Namun yang didapati justru penolakan. Menurut para tetua, bos Kwan tak layak menjadi pemimpin umum gangster karena dianggap tak becus. Bayangkan saja, mengurus bisnis narkoba saja masih kecolongan hingga terendus pihak berwajib. Jika dibiarkan, ini jelas merugikan gangster.
Perlu diketahui, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin umum nanti akan memegang kendali penuh atas seluruh sektor bisnis gangster ini. Posisi itu begitu kuat, nyaris mustahil digulingkan. Sementara itu, suasana berbeda tampak dari Wah, Fei, dan Kwok, serta bos Fakam yang tengah bersantai di kolam air panas. Jika di forum resmi, Fakam dikenal dingin dan galak. Saat santai ia justru hangat dan ramah. Nyatanya, Fakam adalah sosok penyabar dan penyayang, terutama pada anak buah yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Dengan penuh kesadaran, bos Fakam meminta maaf karena telah mengepung mereka di depan umum. Melihat itu, anak buahnya justru merasa sungkan dan berkata bahwa mereka memang pantas dihukum atas kegagalan misi. Meski kejadian seperti itu bukanlah hal baru, ketiganya semakin hormat pada bos mereka yang ternyata berhati lembut. Kini, terungkap fakta mengejutkan. Koper yang dikira hilang ternyata sengaja disembunyikan oleh Fei dan Kwok. Keduanya terpaksa melakukannya demi keperluan pribadi. Fei butuh uang untuk operasi adiknya, sementara Kwok harus melunasi utang pada rentenir karena kecanduan judi, sesuatu yang disembunyikan dari Wah. Tanpa sengaja, Wah memergoki aksi mereka saat hendak menemui keduanya. Situasi memanas akibat amarah Wah. Ia kecewa berat pada dua sahabat yang sudah ia anggap sebagai saudara. Namun demi mencegah perpecahan, Wah memilih membantu mencari solusi. Akhirnya mereka sepakat menggunakan uang dalam koper itu untuk membayar utang Kwok dan operasi adik Fei. Demi kemanusiaan, mereka nekat mengambil risiko, meski tahu konsekuensinya bisa fatal. Setelah operasi adik Fei berhasil dan kondisinya pulih, Wah mengajak kedua sahabatnya menemui agen pengepul barang curian untuk mencari pekerjaan. Sang agen terkejut, tak menyangka trio gangster yang dikenal bersih kini datang memohon pekerjaan. Tapi mereka tak peduli. Yang terpenting, mereka bisa mendapat bayaran cukup untuk melunasi utang. Setelah negosiasi alot, sang agen akhirnya setuju membayar mereka $6 juta untuk setiap misi. Misi dari sang agen yaitu mencuri perhiasan di toko emas pasar Hong Kong. Malam itu terasa mudah bagi Wah, Fei, dan Kwok. Mereka berhasil mengambil barang tanpa kesulitan. Namun kegembiraan mereka sirna saat menyadari isi sebenarnya bukanlah perhiasan, melainkan paket narkoba. Di saat bersamaan, sekelompok preman bersenjata muncul untuk merebut barang yang dicuri Wah, Fei, dan Kwok. Tanpa pilihan lain, mereka terpaksa melawan demi menyelamatkan diri. Usai mengalahkan para preman, mereka segera menemui sang agen untuk meminta penjelasan. Betapa terkejutnya mereka saat tahu misi sebenarnya memang mencuri paket narkoba, dan lebih parahnya lagi, barang itu milik bos Kwan Kwan, sedangkan preman yang mereka hadapi adalah anak buahnya. Syok menyadari kenyataan itu, mereka sadar nyawa kini jadi taruhan. Jika ketahuan, ketegangan internal dalam organisasi gangster pasti akan meledak. Bos Kwan Kwan jelas tak akan mengampuni anak buah Fakam. Tak ingin gegabah, Wah segera membagi bayaran dari sang agen. Sebagian untuk pengobatan adik Fei setelah operasi, sisanya untuk melunasi utang Kwok. Setelah itu, Wah menemui bos Fakam untuk menyerahkan koper berisi uang yang sebelumnya dikira hilang dicuri musuh. Meski Wah datang membawa koper, Fakam bukanlah orang yang bodoh. Ia langsung menangkap kegugupan Wah dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dengan tenang, Fakam bertanya soal asal-usul uang itu dan memintanya jujur, karena dengan kejujuran akan membuatnya lebih ringan daripada menanggung beban kebohongan.
Merasa bersalah, Wah akhirnya mengaku bahwa uang itu didapat dari pekerjaan mencuri untuk agen pengepul. Ia juga menjelaskan bahwa barang curian itu milik bos Kuan-Kuan. Alih-alih marah, bos Fakam justru menasihatinya agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Ia juga meminta Wah menyimpan masalah ini rapat-rapat sampai situasi mereda. Sementara itu, Wah membayar utang kepada rentenir dengan uang yang diberikan oleh Wei. Tapi bukannya tobat, ia malah tergoda melihat saham yang sedang turun. Berharap cuan, Kwok nekat deposit lagi dan mulai trading. Hasilnya, boncos total. Uang habis, prediksi meleset. Ia pun menyesal menuruti nafsu sesaat. Sang rentenir hanya tertawa puas. Utang Kwok yang baru saja lunas, kini kembali berutang. Akibat tak mampu membayar utang, Kwok dipaksa menghadap bos besar untuk meminta keringanan. Betapa terkejut dirinya saat tahu bos itu adalah Kuan-Kuan. Di sana, ia melihat agen pengepul tengah disiksa karena mencuri paket narkoba. Tak tahan disiksa, si agen menyeret nama Kwok sebagai pelaku pencurian. Panik, Kwok buru-buru mengelak. Ia bersikeras hanya datang untuk membicarakan utang, bukan terlibat dalam pencurian apapun. Melihat peluang menjatuhkan dominasi bos Fakam, bos Kuan-Kuan menyusun rencana licik. Ia memerintahkan anak buahnya menyiksa Kwok sebagai balasan atas utang yang belum dibayar. Meski wajahnya dilapisi handuk, Kwok tetap menjerit kesakitan saat air panas dituangkan oleh bos Kuan-Kuan. Keesokan harinya, bos Kuan-Kuan meminta izin pada para tetua untuk menggelar forum luar biasa. Dengan percaya diri, ia mengklaim punya bukti yang bisa meruntuhkan reputasi bos Fakam. Saat forum dimulai, ia memerintahkan anak buahnya membawa masuk bukti mengejutkan, sebuah kandang anjing berisi Kwok. Wajahnya penuh luka bakar, semua orang terpana. Bos Kuan-Kuan memaksa Kwok mengaku telah mencuri paket narkobanya. Tak tega melihat sahabatnya tersiksa, Wah ikut bicara, mengaku bahwa ia dan Fei juga terlibat. Ia memohon agar Kwok dibebaskan dan siap menanggung hukuman sendiri. Tapi bos Fakam segera menghentikannya. Mereka anak buahku, katanya. Kalau ada yang harus dihukum, itu adalah aku. Ia bahkan bersedia memotong tangannya sebagai bentuk tanggung jawab. Pertikaian itu akhirnya dihentikan oleh para tetua gangster. Mereka meminta semua pihak bersikap rasional dan menghindari kekerasan. Keputusannya pun diumumkan. Wah, Fei, dan Kwok dikeluarkan dari organisasi dan dilarang bergabung dengan gangster manapun. Bagi ketiganya, ini adalah pukulan berat, sebab hanya dari dunia inilah mereka bisa menghidupi keluarga. Usai kejadian itu, Wei meluapkan kemarahannya pada Kwok dan Fei. Ia kecewa, terutama pada Kwok yang terus-menerus jadi beban karena tak lepas dari judi dan trading. Kwok hanya bisa tertunduk, menyesal, dan berjanji akan berubah. Tak lama, bos Fakam datang membawa uang pesangon. Ia ingin ketiganya bisa merintis hidup baru tanpa harus kembali ke jalan lama. Sebagai langkah terakhir, bos Fakam memutuskan menemui langsung bos Kuan-Kuan. Mereka sudah saling mengenal lama dan tahu betul sifat masing-masing. Dengan nada memohon, bos Fakam meminta Kuan-Kuan membatalkan niatnya menghabisi mantan anak buahnya. Ia tahu betul, bagi Kuan-Kuan, siapapun yang mengganggu bisnisnya akan dianggap tetap musuh, meski sudah dikeluarkan dari organisasi. Sebagai gantinya, bos Fakam akan rela mundur dari pemilihan ketua gangster agar Kuan-Kuan bisa melenggang tanpa persaingan. Dengan senyum tipis, bos Kuan-Kuan tetap mengirim anak buahnya untuk menghabisi orang-orang bos Fakam. Untungnya, Wah, Fei, dan Kwok berhasil melawan dan mengalahkan mereka dengan mudah.
Karena tak puas, Quan Quan juga mengerahkan tangan kanannya untuk membunuh Bos Fakam di kediamannya. Meski tahu hal itu, Bos Fakam justru duduk santai sambil menyesap air di mejanya. Bos Fakam mempersilahkan musuh menyerang duluan. Dengan mudah, ia mengadang dan membalas serangan, mengalahkan satu persatu lawan. Namun ia sengaja menyisakan satu tangan kanan Bos Quan Quan sebagai pesan ancaman, menandakan bahwa Bos Quan Quan harus membayar lunas atas aksinya kali ini. Meski begitu, Bos Fakam terluka tusukan di perut. Tak lama, Wa datang untuk membantu, tapi Bos Fakam menolak dibawa ke rumah sakit karena kondisinya sudah kritis. Akhirnya, Wa hanya bisa menemani bosnya dalam detik-detik kematian sambil menangis tersadu-sadu. Keesokan harinya, upacara pemakaman Bos Fakam digelar di markas organisasi gangster. Wa, Fei, dan Kwok berusaha hadir meski sudah bukan anggota lagi. Biasanya, mantan anggota dianggap hina, tapi Wa nekat masuk dan menuding Bos Quan Quan sebagai seorang pembunuh. Namun Bos Quan Quan sudah siap dengan strategi, malah menuduh Wa, Fei, dan Kwok sebagai pelaku pembunuhan karena rasa dendam. Tuduhan balik muncul karena Wa, Fei, dan Kwok dianggap punya dendam ke Sumat setelah dikeluarkan dari organisasi gangster. Semua orang percaya pernyataan Bos Quan Quan dan siap menghakimi mereka. Yang paling menyebalkan, Bos Quan Quan sengaja mendekati Wa dan diam-diam mengaku menyuruh anak buahnya membunuh Bos Fakam. Ucapan itu membuat Wa marah, tapi ia tak berdaya karena Bos Quan Quan berbisik dan dikelilingi banyak orang menghadangnya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pemilihan ketua umum gangster. Karena tak ada kandidat lain, Bos Quan Quan terpilih otomatis sebagai satu-satunya calon. Para tetua tak bisa menolak dan menyerahkan tongkat kepemimpinan padanya. Hari itu jadi momen besar bagi Bos Quan Quan. Meski banyak uang dan protes dengan gaya kepemimpinannya, dia tetap tak peduli demi mengejar ambisinya. Sementara itu, Wa masih tenggelam dalam kesedihan sejak kematian Bos Fakam, yang baginya seperti seorang ayah sendiri. Ia yakin Bos Quan Quan paling bertanggung jawab atas kejadian itu. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Tekad Wa bulat untuk membalas dendam dengan menghabisi Bos Quan Quan. Meski nyawa taruhannya, yang terpenting dendam atas kematian Bos Fakam terbalas. Malam itu, Bos Quan Quan menggelar pesta merayakan terpilihnya sebagai ketua umum gangster. Para anggota bertepuk tangan saat ia memberi sambutan perdana. Untuk membangun reputasi, Bos Quan Quan menyinggung kematian Bos Fakam dan mengaku berduka cita, menyebutnya sahabat dan tokoh penting dalam organisasi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan yang menyangkal ucapannya. Ternyata Wa, Fei, dan Kwok datang membawa rombongan pasukan misterius yang cukup banyak meski sudah dikucilkan dari organisasi gangster. Dengan tegas, Wa memimpin dan memerintahkan untuk menjatuhkan kekuasaan Bos Quan Quan yang dianggap ilegal. Pertarungan besar pun pecah antara kedua kubu. Berkat penjelasan Wa, banyak pendukung Bos Quan Quan berbalik dan bergabung ke kubu Wa. Karena terlalu bersemangat, Fei tanpa sengaja merusak gapura bambu yang roboh dan melukai banyak orang, termasuk Fei yang tertusuk bambu hingga tewas mengenaskan. Tak terima sahabatnya mati, Kwok mengejar Bos Quan Quan yang kabur dengan mobil. Bos Quan Quan terus menghindar dari serangan Kwok yang menaiki kap mobil dan menghalangi pandangannya. Akhirnya, Bos Quan Quan terpaksa mengeluarkan jurus pamungkas dengan menggorok leher Kwok saat Kwok masih berusaha menghentikan mobil. Melihat kedua sahabatnya tewas, emosi Wa langsung memuncak.
ia sempat ragu untuk menghabisi bos Quan Quan yang sudah sekarat setelah pertarungan sengit dengan Fei dan Kwok. Namun ingatan akan detik-detik kematian bos Wakam membuatnya nekat. Dengan penuh amarah, Hua menghabisi Quan Quan dengan tangannya sendiri. Tepat saat itu, polisi tiba-tiba datang dan memperingatkannya untuk berhenti. Namun karena bersikeras, polisi terpaksa melepaskan tembakan ke arah Hua. Ia pun tewas seketika. Kini, semuanya telah tiada bersama ego dan dendam yang mereka bawa. Yang tersisa hanyalah adik Fei yang telah pulih dari operasinya, ditemani seorang wanita yang melemparkan korek peninggalan mendiang Hua, Fei, dan Kwok ke arah aliran air. Sebagai penghormatan terakhir bagi tiga pria yang telah berjasa dalam hidupnya. Tamat, itulah akhir dari film The Unwavering Brotherhood tahun 2024. Pada akhirnya, Hua berdiri di titik paling rapuh antara sahabat dan sumpah setia. Persaudaraan yang dulu kokoh kini retak oleh pilihan dan pengkhianatan. Uang yang diambil demi kebaikan justru menyalakan bara konflik yang tak terhindarkan. Dalam dunia di mana loyalitas diuji dengan darah, Hua belajar bahwa tidak semua yang disebut saudara akan tetap tinggal saat semuanya runtuh. The Unwavering Brotherhood menutup kisahnya dengan satu pesan tegas. Di balik ikatan persaudaraan, ada harga yang harus dibayar. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!